warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualifikasi hadis dari sisi kuantitas dan kualitasnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hadis dan bagaimana sejarah perjalanan hadis. Secara simpel, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat beliau. Sejarah perjalanan hadis. Pada zaman Nabi, para sahabat dapat melihat dan mendengarkan secara langsung hadis dari sumbernya, yaitu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sempat melarang hadis untuk ditulis supaya tidak tertukar dengan Al-Quran. Jadi pada masa itu sahabat lebih banyak mengandalkan hafalan mereka yang super kuat. Kemudian pada zaman sahabat dan tabi'in mulai muncul kebutuhan untuk mencatatkan hadis dikarenakan wilayah umat Islam semakin luas. Beralih pada masa pembukuan, yaitu pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Inilah masa emas di mana munculnya ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari dan Muslim. Mereka berkeliling ribuan kilometer untuk memastikan bahwa satu hadis itu benar atau tidak. Baiklah, kita sampai kepada pokok materi kita, yaitu kualifikasi hadis dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Pertama, hadis dari sisi kuantitas. Kuantitas yang dimaksud di sini ialah jumlah orang yang menyampaikan atau biasa kita sebut sebagai pewari hadis. Ada mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi. Ini adalah tingkat yang paling meyakinkan. Kedua, atau kemudian ada hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua, atau beberapa orang saja, yang mana periwayatannya tidak sampai pada jumlah mutawatir. Yang kedua, ada hadis dari sisi kualitas. Kualitas dapat kita artikan apakah sebuah hadis itu dapat dipercaya atau tidak. Inilah yang paling sering kita dengar. Para ulama punya standar yang sangat ketat dan sangat tinggi untuk menentukan kualitas dari sebuah hadis. Pertama, ada hadis sahih yang valid. Ini kastanya yang tertinggi ya. Orangnya jujur, pewarinya jujur, hafalannya kuat, jalurnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada kecacatan di dalam isinya. Kedua, ada hadis hasan, yaitu baik. Mirip sahih, cuma pewarinya yang menyampaikan hadis tersebut hafalannya sedikit di bawah levelnya sahih, masih boleh menjadi pedoman hukum. Yang ketiga, ada hadis dhaif, dapat dikategorikan lemah. Di hadis dhaif ada rantai yang terputus atau orang yang menyampaikan diragukan kekuatan hafalannya. Dan yang keempat, ada hadis maudhu' atau palsu. Ini yang paling berbahaya karena ini sebenarnya bukan hadis, tapi ada orang atau oknum yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan singkatnya, ketika kita membaca atau melihat suatu hadis, kita harus cek terlebih dahulu siapa yang berbicara, sanadnya, dan apa yang dibicarakan, matannya. Jadi teman-teman, kalau bertemu atau melihat hadis di media sosial, jangan langsung percaya. Selalu cek statusnya terlebih dahulu, minimal cari yang statusnya sahih atau hasan. Baiklah, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.